Al-hijratu minal maksiati ila ta'atillah. Berhijrahlah dari kemaksiatan, dari tempat maksiat, dari sifat yang mengajak kepada maksiat, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hijrah yang sebenarnya. Kalau kita berada di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa-dosa, hijrahlah kepada tempat ketaatan yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila teman-teman kita, komunitas-komunitas kita, komunitas yang mengajak kepada dosa dan noda, mengajak kepada kemaksiatan, hijrahlah kepada teman komunitas yang mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubda bil mizan wa lakal hamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fakhan wa hilma wa hikmatan wa anis bihi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala nabiyir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kirami ahimmati Birul Ghaffar Zambi wa Zallati. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya 57. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَجَعَلَكُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fa'alaha bi alihatina innahu laminar zalimin. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Sadaqallahul Azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Watallah, dan demi Allah, la'akidanna asnamakum, sungguh aku akan mengadakan tipu daya, strategi asnamakum terhadap berhala-berhala, terhadap sesembahan-sesembahan mereka, ba'da an tuwallu mudbirin, sesudah berbalik mereka mudbirin, meninggalkan berhala-berhala itu. Faj'alahum, maka menjadikan berhala-berhala itu juzadan, hancur berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali kabir, kecuali yang besar, berhala yang besar, lahum, bagi mereka, la'allahum, agar mereka ilaihi yarji'un, kembali mereka kepadanya, mereka yarji'un, kembali mereka. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim muda, masih muda, semangatnya luar biasa. Tiru semangat dari Kanjeng Nabi Ibrahim tatkala beliau masih muda, sudah bersungguh-sungguh untuk memberantas kemusyrikan. Itulah Kanjeng Nabi Ibrahim. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim ini atas kesungguh-sungguhannya, dia itu bersumpah untuk menghancurkan, untuk mengadakan strategi bagaimana menghancurkan berhala-berhala itu. Setelah masyarakat atau kaumnya yang menyembah berhala-berhala itu kembali mereka, bada'an tuwallu mudbirin, setelah mereka kembali meninggalkan sesembahannya itu, pulang ke rumahnya masing-masing, maka Kanjeng Nabi Ibrahim muda ini bereaksi. Faj'alahum, maka menjadikan Kanjeng Nabi Ibrahim terhadap berhala-berhala itu, terhadap patung-patung itu, judadan, hancur berkeping-keping. Illa kabiron, kecuali disisakan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim muda ini patung yang besar sendiri. Disisakan lahum, bagi mereka. Apa tujuannya? La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kaumnya itu yang menyembah patung-patung itu, ilaihi, kepada patung yang besar itu, yarji'un, mereka kembali. Qalu, berkata mereka, setelah mengetahui sesembahan-sesembahannya, setelah mengetahui patung-patungnya yang disembah oleh mereka, yang dijadikan wasilah oleh mereka, sudah mengetahui mereka bahwa patung-patungnya ini hancur lebur, hancur berkeping-keping, maka mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang melakukan ini, yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami ini, bi alihatina, siapa yang melakukan ini semua, bi alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim ini setelah mengetahui patung-patung sesembahannya, berhala-berhala sesembahannya dihancurkan, sudah terdengar ke khalayak ramai, berbondong-bondong mereka datang untuk menyaksikan atas kehancuran dari patung-patung sesembahannya itu. Kemudian mereka itu bertanya, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?
innahu sesungguhnya ia laminadh dhalimin, sungguh termasuk bagian dari orang-orang yang zalim. Itu kata kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim yang menyembah patung-patung, yang menjadikan wasilah patung-patung sebagai sesembahannya. Jadi mengetahui bahwasanya patung-patungnya itu sudah hancur, hanya disisakan satu saja yang besar. Mereka itu menganggap bahwa orang yang telah menghancurkan sesembahan-sesembahannya itu, orang yang telah menghancurkan patung-patung sesembahannya mereka itu, orang yang telah melakukan menghancurkan berhala-berhala yang disembah itu, mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan itu semua adalah orang yang zalim. Jadi prasangka kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim ini yang melakukan pengrusakan, yang melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala, itulah orang yang zalim. Qalu, berkata mereka, sebagian dari mereka berkata, sami'na, aku mendengar, kami mendengar kami, fatan, bahwa ada seorang pemuda yadhkuruhum, yang mencaci maki berhala-berhala itu, yuqalu lahu, berkata mereka kepadanya bahwasanya yang melakukan itu adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Qalu, berkata mereka kaum-kaum musyrikin, kaum-kaum kafirin, fa'tu bihi, maka datangkanlah bihi dengannya, maka datangkan itu Ibrahim ala a'yunin nas, kepada a'yunin nas, mata-mata manusia, kehadapan para manusia, kehadapan para kaumnya, la'allahum yashhadun, agar mereka, masyarakat ini, manusia ini, yashhadun, menyaksikan mereka. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim memang sengaja dia itu melakukan itu semua tatkala kaumnya itu, kaum musyrikin itu melakukan sesembahan-sesembahan. Setelah mereka berbalik pulang, tuwallu mudbirin, kembali mereka, pulang mereka. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim muda ini berbisik kepada jemaah yang terakhir itu, aku akan mengadakan tipu daya, aku akan hancurkan patung-patung sesembahan kalian ini. Jadi memang sengaja Kanjeng Nabi Ibrahim melakukan itu. Itulah strategi Kanjeng Nabi Ibrahim muda. Dia sudah cerdas, dari muda dia sudah cerdas, dia sudah mandiri memutuskan sesuatu dengan gagah dan berani. Itulah Kanjeng Nabi Ibrahim. Tiru semangatnya, tiru dalam bertauhid, tiru dalam keimanannya. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim ini terkenal dengan bapak tauhid, memberantas berhala-berhala yang ada di sekitar masyarakat jahiliyah waktu itu, terutama berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Kemudian setelah itu terjadi penghancuran berhala-berhala itu terjadi, disisakan satu yang besar. Ada sebagian yang dibisikkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim muda ini, mengingat dia, waktu kita kembali ke rumah setelah kita melakukan sesembahan, ada yang
berkata seorang pemuda, dia mencaci maki sesembahan kita, kemudian dia ingin berhendak untuk menghancurkan. Siapa itu? Ibrahim. Kemudian setelah mendengar bahwa yang melakukan itu adalah Ibrahim, berkata mereka, "Fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun." Datangkan Ibrahim itu di hadapan manusia. Kenapa kok enggak di hadapan kita? Kenapa kok annas? Kenapa kok manusia? Padahal manusia itu jamaknya dari manusia. La'allahum yashhadun, agar mereka itu menyaksikan. Tandanya apa? Ini berlaku bukan hanya pada kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Ini berlaku kepada seluruh manusia, bahwasanya di dalam jiwa-jiwa setiap manusia ada berhala-berhala, ada sesembahan-sesembahan. Makanya kita harus hati-hati, kita harus yashhadun, bisa menyaksikan siapa yang pantas untuk kita pertuhankan. Ada semua di dalam diri kita itu. Manusia ini yang dinamakan manusia ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang dikatakan manusia ini adalah makhluk yang sempurna ini karena manusia diilhami sifat fujur, sifat pembangkang, sifat durhaka, wa taqwaha, dan juga manusia itu diilhami oleh Allah sifat-sifat ketakwaan. Makanya hati-hati, di dalam diri kita ada Tuhan-Tuhan, ada yang mengaku Tuhan-Tuhan sehingga kita pertuhankan. Apakah itu? Siapakah itu? Yaitu hawa nafsu kita. Hati-hati dengan hawa nafsu kita ini. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan, mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Qalu, bertanya mereka di sidang Kanjeng Nabi Ibrahim muda ini, "A anta fa'alta hadza bi alihatina?" Ya Ibrahim, apakah engkau melakukan ini, yang melakukan penghancuran ini bi alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami, terhadap patung-patung sesembahan kami, terhadap berhala-berhala kami? Ya Ibrahim, wahai Kanjeng Nabi Ibrahim. Qala, berkata Kanjeng Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum, sungguh yang melakukan itu adalah kabiruhum, patung yang besar sendiri itu. Jadi kampaknya oleh Kanjeng Nabi Ibrahim itu dikalungkan kepada berhala yang besar sendiri itu. Jadi seolah-olah yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil lainnya itu adalah berhala yang besar sendiri itu, dengan kampak berada di lehernya. Berapa jumlah berhala-berhala yang dihancurkan itu? Sekitar 70 berhala semuanya. Kemudian tatkala Kanjeng Nabi Ibrahim ditanya, apakah engkau yang melakukan ini semua? Kanjeng Nabi Ibrahim menegaskan bahwasanya yang melakukan itu semua adalah berhala yang besar sendiri itu. Terus apa kata Kanjeng Nabi Ibrahim? Fas'aluhum in kanu yantikun. Maka tanyakan kepada berhala-berhala itu, in kanu yantikun, jikalau kanu ada berhala-berhala itu yantikun, dapat berbicara. Faraja'u ila anfusihim, maka sadar mereka,
Maka sadar kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim ini, maka kembali mereka faraja'u, maka kembali sadar mereka ila anfusihim, kepada diri mereka sendiri. Mereka kembali sadar, mereka disadarkan. Faqalu, maka berkata mereka, innakum antumul zalimun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang zalim, telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka sadar, mereka introspeksi diri bahwa mereka mengaku dirinya yang berbuat zalim, tsumma nukisu, kemudian mereka tertunduk, kepala mereka tertunduk ala ruhusihim, atas kepala-kepala mereka. Jadi kepalanya itu nunduk, introspeksi diri, menyadari diri. Jadi kalau kita sedang melakukan kesalahan, tatkala kita berintrospeksi diri, kita menundukkan kepala kita, kita mengheningkan cipta, menyadari bahwa diri kita yang telah berbuat zalim terhadap diri kita. Karena apa? Karena kita telah mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Karena kita telah mempertuhankan hawa nafsu, ajakan hawa nafsu diri kita sendiri. Laqad alimta, sungguh-sungguh alimta, mengetahui engkau wahai Kanjeng Nabi Ibrahim, ma haula'i, tidaklah mereka berhala-berhala itu yang tikun dapat berbicara mereka. Jadi sadar mereka. Namun kebanyakan orang yang sadar tahu bahwa itu kebenaran, namun karena ada berhala yang besar di dalam jiwa kita, kadang mereka itu gengsi. Kadang mereka itu tidak mau, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak tahu kebenaran itu. Karena apa? Gengsi. Ternyata di dalam jiwa manusia ada yang namanya sifat, ada yang namanya hawa nafsu yang mengajarkan kita kepada gengsi, sombong, takabur. Hati-hati terhadap yang namanya gengsi, terhadap yang namanya takabur, karena sifat inilah yang sering kita pertuhankan, sifat inilah yang sering kita ikuti. Hati-hati terhadap sifat-sifat gengsi, sifat-sifat takabur, sombong, ujub, membanggakan diri kita sendiri. Inilah berhala-berhala yang besar yang ada di dalam jiwa kita. Inilah kadang yang sering kita ikuti, inilah yang sering kita pertuhankan dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa itu bukanlah yang sesembahan yang kita sembah yang sebenarnya. Namun itu hanyalah hawa nafsu diri kita sendiri yang mengajak kepada kebinasaan, kehinaan. Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu kita memerintahkan kepada kita, mengajak kepada kita ke lembah kehancuran, ke lembah kehinaan, ke lembah kedurhakaan, ke lembah neraka Jahannam. Na'udzubillah. Makanya kita harus hati-hati, jangan sering-sering kita mengikuti ajakan hawa nafsu kita, karena kita manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Cepat-cepatlah kembali kepada Allah, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Sadari bahwa diri ini tempatnya salah dan lupa.
karena manusia itu mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan keseringan dominan dalam keburukan, berarti kita lebih dominan mempertuhankan hawa nafsu setan. Sadari itu. Jangan sampai kita berbuat kemusyrikan dalam kehidupan kita. Jadilah Ibrahim muda yang semangat, yang bersumpah terhadap dirinya sendiri untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Hijrahlah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik berhijrah ke yang lebih baik lagi. Sadarilah bahwa hidup ini hanya sementara. Sadarilah bahwa hidup ini hanya sebentar saja. Sadarilah bahwa kita hidup ini karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hijratu minal maksiyati ila ta'atillah. Berhijrahlah dari kemaksiatan, dari tempat maksiat, dari sifat yang mengajak kepada maksiat, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hijrah yang sebenarnya. Kalau kita berada di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa-dosa, hijrahlah kepada tempat ketaatan yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila teman-teman kita, komunitas-komunitas kita, komunitas yang mengajak kepada dosa dan noda, mengajak kepada kemaksiatan, hijrahlah kepada teman komunitas yang mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.